Ibu-ibu bisa dilihat di sini, ya. Di sini ada tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Bisa dibacakan, bisa tolong dibacakan, Bu Rina. Kelihatan nggak, Bu? MPASI ya bisa ya. Makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 0 sampai 6 usia 6 bulan. Yeah. Umur 6 sampai 9 bulan makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari, buah atau biskuit dengan porsi 2 sampai dengan sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Terus umur 9 sampai dengan 12 bulan makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari, berikan setengah hingga seperempat mangkuk. Umur 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga. Ya, matur nuwun Bu Rina, ya. Nah, ibu-ibu, jadi di sini makanan pendamping ASI atau MPASI itu diberikan mulai anak usia 6 bulan, ya. Kemudian walaupun sudah MPASI, ASI tetap diberikan kepada anak. Nah, di sini tadi seperti yang sudah dibacakan, 6 sampai 9 bulan makanannya makanan lumat, ya, 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingannya 1 sampai 2 kali sehari. Bisa buah atau biskuit, kemudian dengan porsinya 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk, ya. Kemudian yang dari umur 9 sampai 12 bulan makanannya adalah makanan lembek, ya, atau yang dicincang 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingannya yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Diberikan setengah hingga 3/4 mangkuk, ibu-ibu. Kemudian untuk umur 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga, nggih. Kemudian ibu-ibu untuk MPASI ini tetap jaga kebersihan, nggih. Supaya jaga kebersihan dan kesehatan, nggih, supaya anak tetap sehat seperti itu, ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya ibu-ibu monggo nanti di rumah bisa diajari juga nggih anaknya untuk pegang sendok dan makan sendiri, ibu-ibu, untuk yang punya balita. Kemudian ibu-ibu bisa dilihat untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di buku pintarnya ibu-ibu di halaman 41 tentang MPASI, nggih, ibu-ibu. Sudah ketemu, ibu-ibu? Sudah. Nggih. Monggo bisa tolong dibacakan, Bu Ratih. Perkembangan bayi umur 0 sampai 6 bulan. Stimulasi bayi 3 sampai 6 bulan yang perlu dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang pertama, sering terlungkupkan bayi. Kedua, gerakan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya. Ketiga, perdengarkan berbagai bunyi-bunyian. Keempat, beri mainan benda yang besar dan berwarna. Diisi oleh keluarga atau kader kesehatan. Beri tanda centang pada bayi. Sudah bisa. Pada umur 6 bulan, bayi bisa berbalik dari terlungkup ke terlentang, mempertahankan posisi kepala tetap tegak, meraih benda yang ada di dekatnya, menirukan bunyi, menggenggam mainan, tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik. Lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Jika pada usia 6 bulan, bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, bawa bayi ke dokter atau bidan atau perawat. Bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDI DTK. Ya, monggo selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Ani. A. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi umur 6 sampai dengan 12 bulan. Pemberian makan pada bayi 6 sampai 9 bulan. 1. Anak harus mulai dikenalkan dan diberi makanan pendamping ASI sejak umur 6 bulan. 2. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap, bentuk, jumlah, dan frekuensi. Lihat pada tabel. Yang ketiga, ASI diberikan sampai anak usia 2 tahun. MPASI yang baik: 1. Padat energi, protein, dan zat gizi mikro, zat besi, zinc, kalsium, vit A, vit C, dan folat. 2. Tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet. 3. Mudah ditelan dan disukai anak. 4. Tersedia lokal dan harga terjangkau. Tabel anak umur 6 sampai 9 bulan, bentuk makanannya ASI, makanan lumat, bubur, dan makanan keluarga yang dilumatkan. Untuk berapa kali seharinya, teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari, makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari seperti buah dan biskuit.
Kemudian berapa banyak setiap kali makan? 2 sampai dengan sendok makan penuh setiap kali makan. Tingkatkan perlahan sampai setengah mangkuk berukuran 250 ml. Nggih, matur nuwun Bu. Selanjutnya bisa ditolong dibacakan Bu Rima. Pemberian makan pada bayi 9 sampai 12 bulan. Yang pertama, terus berikan ASI. Yang kedua, berikan MPASI yang lebih padat, contohnya bubur, nasi tim, dan nasi lembek. Tabel pemberian makan pada bayi 9 sampai 12 bulan. Bentuk makanannya ASI, makanan lembek atau dicincang yang mudah ditelan anak, makanan selingan yang dapat dipegang anak, diberikan di antara waktu makan lengkap. Berapa kali sehari? Teruskan pemberian ASI. Makanan lembek 3-4 kali sehari, makanan selingan 1-2 kali sehari. Berapa banyak setiap kali makan? Setengah sampai dengan 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Nggih, matur nuwun Bu Rima nggih. Untuk selanjutnya bisa tolong dibacakan lagi Bu Ani. Cara pemberian MPASI. ASI tetap diberikan, kemudian MPASI. Berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, dan sagu. Lauk hewani seperti ikan, telur, hati, ayam, dan daging. Lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, sayur, dan buah-buahan. Beri makanan selingan 2 kali sehari, contohnya bubur kacang hijau, pisang, biskuit, kue tradisional, dan kue lain. Ajari anak makan sendiri dengan sendok. Ajari juga minum sendiri dengan gelas. Perhatikan kebersihan makanan, utamakan memberikan MPASI dari bahan makanan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsa. Nggih, matur nuwun Bu. Selanjutnya bisa tolong dilanjutkan lagi Bu Asti. Cara membuat MPASI untuk bayi 6 sampai 9 bulan. Bubur sumsum kacang hijau. Bahan 15 gram atau 1,5 sendok makan tepung beras. Yang kedua 10 gram atau 1 sendok makan kacang hijau, rebus, haluskan. 3,75 cc atau sepertiga gelas belimbing santan encer. 4, 20 gram daun bayam iris halus. Cara membuat: pertama, rebus kacang hijau dan daun bayam, saring dengan saringan atau blender halus, sisihkan. Kedua, campurkan sedikit air dengan tepung beras hingga larut, tambahkan santan, masak di atas api kecil hingga matang. 3, tambahkan hasil saringan nomor 1, aduk rata. Yang kedua, pisang lumat halus. Bahannya 1 buah pisang masak. Cara membuat: pertama, cuci kulit pisang sampai bersih. Kedua, kupas kulitnya separuh. Ketiga, keroklah pisang dengan sendok kecil. Keempat, segera berikan kerokan pisang kepada bayi. Jangan menggunakan peralatan dari plastik dan melanin. Nggih, monggo selanjutnya bisa dilanjutkan lagi Bu. Cara membuat MPASI untuk bayi 9 sampai dengan 12 bulan. Nasi tim bayam, saus pepaya dari menu keluarga. Bahan: setengah gelas nasi, 1 potong sedang tempe goreng tanpa garam, 2 sendok makan bayam bening dan wortel, 1 sendok teh minyak kelapa, 75 cc atau sepertiga gelas belimbing air kaldu atau kuah sayur, setengah potong sedang pepaya dihaluskan. Cara membuat: 1. Masukkan nasi aron, ikan, tempe, minyak kelapa ke dalam mangkok tim. 2. Tambahkan air kaldu, tim hingga matang. 3. Masukkan kangkung dan tomat, tim hingga matang. 4. Angkat, sajikan dengan saus pepaya. Nasi tim kacang merah. Bahan: 50 gram nasi aron, 20 gram atau 2 sendok makan kacang merah tumbuk kasar, 25 gram labu siam iris tipis, 1 sendok teh minyak kelapa. Dapat ditambahkan daun bawang, seledri, bawang bombay. Cara membuat: 1. Letakkan nasi aron, kacang merah, dan air dalam wadah tim. 2. Tambahkan minyak kelapa, tim hingga matang. 3. Tambahkan labu siam, tim hingga matang. 4. Siap dihidangkan. Nggih, matur nuwun Bu. Matur nuwun nggih, semuanya sudah dibantu untuk membacakan. Nah, ibu-ibu, di MPASI atau makanan pendamping ASI ini ibu-ibu perlu diberikan kepada anak sejak anak usia 6 bulan nggih. Kemudian untuk tadi jenis-jenisnya sudah ada nggih di buku pintar. Di situ jenis-jenis makanan yang perlu diberikan sesuai dengan umur anak nggih. Kemudian juga tetap jaga kebersihan dan kesehatan dari anak kita nggih.